Subdit Ipolairut Polda Sulsel, ungkap kasus bom ikan di perairan Sulawesi Selatan. Penyelidikan dan pengungkapan kasus ini dimulai sejak bulan Maret sampai Juni tahun 2021. Dari hasil penanganan kasus illegal fishing ini, Polda Sulsel menangkap 8 tersangka beserta barang buktinya. Berikut keterangan Kapolda Sulawesi Selatan kepada wartawan. Selamat siang kita semua. Rekan-rekan media dan wartawan yang saya hormati, kesempatan pagi ini tentunya kami akan merilis hasil pengungkapan khususnya dari Direktorat Polair Polda Sulawesi Selatan terkait dengan dugaan tindak pidana illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan, ini merupakan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Polair Polda Sulawesi Selatan bersama jajaran yang dilakukan kurang lebih selama 4 bulan, 3 bulan dari bulan Maret sampai Juni. Kita berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan jenis bom ikan yang cukup besar yang dilakukan di 8 lokasi dengan waktu penangkapan yang berbeda, dengan meliputi wilayah Makassar, kemudian Bone, Pangkep dan Selayar. Adapun kegiatan yang penegakan hukum di perairan dan laut yang dilakukan oleh Direktorat Polair Polda Sulawesi Selatan ini terdiri dari 8 LP yang ada, yang masing-masing dilaksanakan dengan rentang waktu dan tempat yang berbeda. Antara lain sejak bulan Maret, tepatnya 13 Maret sampai dengan 5 Juni, ini ada 8 tempat yang dilakukan penangkapan. Perlu saya sebutkan antara lain di pesisir Pulau Kodingare, kemudian juga di sekitar perairan Karang Makelak, Teluk Bone, kemudian juga di sekitar Kepulauan 9 Teluk Bone, kemudian di pesisir Pulau Lambeko, Kabupaten Selayar, dan di daerah selatan Pulau Lutung-Lutungan, Kabupaten Pangkep, dan juga di sekitar perairan Pulau Kaluluang, Selat Makassar, dan di pantai pesisir pantai Pancai Tanah, Kabupaten Bone. Dari pengungkapan tersebut telah diamankan 8 tersangka pelaku, rata-rata sebagai pelayan pengguna dari bahan bom ikan ini, antara lain dengan inisial HL, kemudian AG, SR, HR, MH, AR, MR, dan LS. Adapun kronologis kejadian berdasarkan dari hasil laporan informasi dari masyarakat tentang adanya penggunaan bom ikan yang digunakan oleh oknum pelayan, serta hasil patroli dari tim Detpol Air Baharkam dan tim Lidik Subdit Gakum Ditpol Air Polda Sulawesi Selatan, ini berhasil diamankan 8 orang pelaku tindak pidana illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Di antaranya
4 orang yang diamankan di wilayah pesisir dan 4 orang yang diamankan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain seperti saya sebutkan tadi di perairan dan pesisir Pulau Kodinare, perairan Teluk Bone, perairan Pulau Lambego, Kabupaten Selayar, perairan Pulau Butung-Butungan, Kabupaten Pangkep, kemudian sekitar perairan Selat Makassar, dan di pesisir pantai Kelurahan Tancai Tanah, Kabupaten Bone. Adapun komponen bom ikan yang berhasil diamankan dan disita, kami sudah melakukan pemeriksaan di puslapor di lapor Polda Sulawesi Selatan ini. Dapat disebutkan ada 4 komponen yang terdiri dari pertama sebagai powernya atau sumber dayanya, ini dapat dikatakan umumnya digunakan dibakar secara manual dengan menggunakan korek api. Jadi sumbunya masih menggunakan cara tradisional. Kemudian dari bahan peledaknya jenis eksplosif menggunakan senyawa amonium nitrat fuel oil atau ANFO, yaitu sejenis pupuk amonium nitrat yang dicampur dengan bahan bakar baik bensin, minyak tanah, solar ataupun timber. ANFO ini termasuk bahan peledak jenis high explosive dengan kecepatan ledak sekitar 4.750 meter per detik. Jadi termasuk jenis high explosive. Kemudian komponen lainnya inisiator atau detonator. Ini merupakan detonator rakitan berupa campuran bahan peledak trinitrotoluena atau TNT, kemudian pentaferriticlortetranitrat atau PETN, dan potasium klorat. TNT ini memiliki kecepatan ledak sekitar 6.800 meter per detik, jadi termasuk dalam jenis high explosive. PETN ini memiliki kecepatan ledak juga sekitar 8.000 meter per detik, ini juga jenisnya high explosive. Dan potasium klorat memiliki kecepatan ledak sekitar 800 meter per detik, ini termasuk jenis low explosive. Detonator berfungsi sebagai pemicu dalam sebuah rangkaian bom. Dan komponen keempat yaitu saklar atau penghubung manual, ini menggunakan sumbu api yang dibakar. Pada barang bukti terdapat 2 jenis sumbu api, yaitu sumbu api pabrikan yang menggunakan handak black powder. Ini memiliki kecepatan ledak sekitar 900 meter per detik, jenis slow explosive, dan sumbu api rakitan yang menggunakan serbuk kepala korek. Ini merupakan campuran potasium klorat dan sulfur yang memiliki kecepatan ledak sekitar 900 meter per detik, termasuk dalam jenis slow explosive. Kesimpulan dari barang bukti komponen bom yang didapat bahwa barang bukti amonium nitrat fuel oil atau ANFO ini apabila dirangkaikan dengan sumbu, dampak yang ditimbulkan dari bom ikan ini tentunya rusaknya keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, dan salah satu bagian pentingnya adalah hancurnya ekosistem terumbu karang dan punahnya biota laut yang ada. Tentunya dampak ini memberikan pengaruh yang kuat sehingga dapat terjadi akibat yang sangat luas yang mengakibatkan dari aspek ekologi dapat menurunkan stabilitas lingkungan ekosistem perairan, kemudian menurunnya keseimbangan regenerasi dan produktivitas ekosistem sehingga tidak lagi bisa berfungsi secara maksimal. Kemudian dari aspek perikanan dapat menurunkan produktivitas perikanan yang secara langsung ikut menurunkan atau menghilangkan sumber pendapatan masyarakat. Dari hasil
penyidikan dan pemeriksaan, asal-usul beberapa jenis kandungan yang didapat ini seperti pupuk amonium nitrat sebagian berasal dari Malaysia yang diselundupkan melalui jalur laut ke Kalimantan yang masuk sampai dengan Sulawesi Selatan. Kemudian diedarkan di pulau-pulau termasuk di sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan asal-usul detonator sebagai pemicu ledakan ini berasal juga dari luar negeri yang diselundupkan yang masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur laut di perairan Sulawesi Selatan yang diedarkan juga di pulau-pulau sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan sumbu api sebagai pengantar panas merupakan pabrikan ataupun rakitan yang biasa dibuat di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, barang bukti yang disita kita bisa lihat secara keseluruhan 6 perahu, kemudian 3 buah kompresor, 7 roll selang, dan sepatu katak itu 10 pasang, dakor untuk mulut ya, itu ada 10 buah, kacamata selam 11 pasang, GPS 3 buah, dan bom ikan yang sudah terangkai ini sebanyak 101 buah. Ini yang bisa kita lihat dari bahan-bahan yang ada, dan detonator kurang lebih 100 batang. Kemudian terkait dengan pasal yang dipersangkakan, terkait dengan hal tersebut, para tersangka ini dikenakan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51 dan atau pasal 84 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan pidana penjara, hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 rupiah. Kemudian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 51 junto pasal 85 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan atau pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 2 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, ini hasil pengungkapan yang merupakan juga yang cukup besar yang kita lakukan dalam beberapa tahun ini, dan ini merupakan bagian dari jaringan pengguna bom ikan yang merupakan juga rangkaian dari jaringan dari luar. Untuk itu kita bekerja sama dengan Bahar Polri, khususnya dengan Polairut yang ada, dan kita bersama-sama dengan tim dari Mabes Polri dalam pengungkapan ini. Dan tentunya pesan yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, penggunaan bom ikan ini jelas-jelas sangat merugikan kehidupan biosistem laut kita. Kelanjutan dari ekosistem laut, tentunya dampak yang ditimbulkan dapat dibayangkan akan merusak ekosistem laut yang ada, khususnya terumbu-terumbu karang, kemudian biota laut yang lainnya, dan ini akan hancur. Perlu rekan-rekan juga ketahui bahwa untuk terumbu karang untuk tumbuh 1 tahun itu paling besar hanya 1 cm pertumbuhan. Artinya
Sebuah terumbu karang itu kalau sudah terbentuk merupakan bentukan dari ekosistem laut yang lama, tetapi hanya dengan sekejap bisa dirusak oleh penggunaan bom ikan ini.